pagi dok, perkenalkan nama saya Anggun Cempaka Wulandari dengan NPM 1301011900072 dari tutor 18 grup C akan melakukan neurological examination berupa revisi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dok. Perkenalkan, nama saya Anggun, saya dokter yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Baik, Ibu, nama Ibu siapa Bu? Kartiwi. Ibu Kartiwi ya Bu. Baik Ibu, hari ini akan dilakukan neurological examination. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya semaksimal mungkin. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia dok. Baik, kita lakukan pemeriksaannya. Pertama-tama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan saya sudah melakukan cuci tangan ini sebelumnya. Lalu pasien bisa diposisikan dengan dua posisi, yaitu dibaringkan dan juga didudukkan. Tapi pada kali ini saya membuat pasien dalam keadaan berbaring. Dan di sini saya menggunakan satu alat, yaitu reflex hammer. Dan mengetuknya itu harus menggunakan pergelangan tangan seperti ini. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan physiological reflex. Yang pertama adalah bicep reflex, dan di sini saya akan menaruh tangan pasien. Ibu yang rileks ya Bu. Ya. Saya akan menaruh tangan pasien di atas perut dengan sikunya ini membentuk fleksi. Dan di sini saya akan mencari biceps tendon pasien di area sikunya. Dan saya akan mengetuk menggunakan reflex hammer. Baik, dari sini diharapkan bahwa adanya respon di respon fleksi pada sikunya. Dan saya juga melakukannya pada tangan yang sebelah kirinya untuk membandingkannya. Yang rileks aja ya Bu. Lalu untuk yang kedua, saya akan melakukan triceps reflex. Dengan posisi yang sama, saya akan mengetukkan di bagian triceps tendonnya. Dengan sama seperti tadi, saya menaruh tangan saya di triceps tendon pasien dengan tangannya membentuk fleksi dan diangkat sedikit, dan mengetukkannya reflex hammer ini di atas jari saya. Yang rileks aja ya Bu. Ya. Dan diharapkan adanya respon ekstensi pada siku pasien dan adanya kontraksi pada triceps muscle-nya, triceps tendonnya. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan brachioradialis reflex, di mana dalam posisi tangan pasien di samping tubuhnya seperti ini. Dan saya akan mengetukkan reflex hammer ini di sendi pergelangan tangan pasien. Diharapkan adanya kontraksi pada brachioradialis pasien. Dan dibandingkan respon yang kiri dan kanannya. Lalu yang keempat, saya akan melakukan knee jerk reflex atau patella reflex. Dari sini saya akan menaruh satu tangan saya di bawah kaki pasien dengan membentukkan fleksi pada bagian sikunya. Di mesin aja mah. Lalu
di sini saya akan mengetuk pada bagian saya akan mengetuk pada bagian di bawah patellar bone-nya, yaitu di tendonnya. Dan diharapkan adanya respon fleksi pada lutut pasien. Dan pada kaki yang satunya. Terima kasih, Bu. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan Achilles tendon reflex atau ankle tendon reflex dengan membentuk sudut fleksi pada kakinya dan menempatkan salah satu kakinya di salah satu kaki yang lain seperti ini. Dan di sini saya akan mengetuk pada bagian Achilles tendonnya dengan mengharapkan adanya refleks fleksi pada bagian pelantarnya. Begitu juga dengan kaki yang sebelah kanannya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan superficial reflex atau abdominal reflex dengan menggoreskan bagian bawah dari reflex hammer ke otot rectus abdominis ke arah umbilikal. Arahnya menyilang dan seharusnya pasien ini membuka bajunya. Dan di sini yang diharapkan bahwa adanya rangsangan pada otot rectus abdominis pasien mengikuti rangsangan yang dibuat refleks bagian bawah refleks hammernya, yaitu menuju ke arah umbilikal. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pathological reflex. Pertama-tama saya akan melakukan Babinski reflex dengan menggoreskan bagian bawah refleks hammer ke telapak tangan pasien. Ada salah. Pertama-tama saya akan melakukan Babinski reflex dengan menggoreskan bagian bawah refleks hammer di telapak kaki pasien. Arahnya itu di bagian lateral dari posterior ke arah anterior, melewati metatarsal bone ke arah base of toes. Dan saya juga akan melihat responnya. Lalu yang kedua, saya melakukan Chedok reflex dengan menggoreskan bagian bawah refleks hammer ke arah punggung kaki pasien. Arahnya dari posterior ke arah anterior dan di bagian lateral juga. Dan di sini saya membandingkan respon bagian kiri dan bagian kanannya. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan Oppenheim reflex, di mana saya akan menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Saya akan menekan pada bagian dari bagian proximal patellar tibia, bagian proximal tibia pasien mengarah ke distal tibia pasien. Yang keempat, saya akan Gardner reflex, pemeriksaan Gardner reflex dengan menekan pada bagian gastrocnemius muscle atau bagian bawah betis pasien secara perlahan.
Yang kelima, saya akan melakukan Schaffner reflex dengan menekan pada bagian Achillesnya, tendon Achilles. Yang keenam, saya akan melakukan Rossolimo reflex dengan mengetuk pada bagian telapak kaki pasien di area anterior plantar pedis pasien dan melihat adanya respon atau tidak pada jari kaki pasien. Apabila terdapat kontraksi pada jari kakinya, itu menunjukkan yang patologis atau abnormal. Untuk selanjutnya, saya akan yang ketujuh melakukan Mendel-Bahtru dengan mengetuk pada bagian dorsal pedis pasien di area anterior atau atasnya, dan dilihat juga apakah ada refleks pada jari kaki pasien atau tidak. Dan di sini tidak ada kontraksi, maka menunjukkan normal. Nah, lalu untuk selanjutnya yang ke-8, saya akan melakukan Hoffmann-Tromner reflex dengan mengambil tangan pasien dan menjentikan jari pasien. Di sini saya akan menggunakan jari tangan pasien dan akan menjentikannya. Hoffmann itu ke arah bawah dan Tromner itu ke arah atas. Untuk selanjutnya saya akan melakukan primitive reflex. Yang pertama-tama adalah glabellar reflex dengan mengetuk dahi pasien di antara kedua alis dan di atas hidung untuk melihat apakah adanya refleks mengedip atau enggak. Normalnya itu pasien akan mengedip selama beberapa detik, dan juga apabila lebih dari 8 kedipan itu menunjukkan abnormal. Dan saya akan mengetuknya dari area atas. Lalu yang kedua, saya akan melakukan palmomental reflex dengan menggoreskan bagian bawah dari hemareflex ke area telapak tangan pasien. Dan tangan yang satunya. Lalu yang keempat, saya akan melakukan snout reflex dengan mengetuk di antara bibir dan juga hidung. Untuk melihat apakah adanya pengerutan pada bibir pasien. Dan yang kelima, saya akan melakukan Grabs reflex. Di sini saya akan seperti ingin menggenggam tangan pasien. Relax aja ya, Bu. Dan apabila pasien menunjukkan respon ingin menggenggam kembali, maka itu respon yang abnormal. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan neurological examination, meningeal signs examination. Pertama-tama saya akan menggerakkan leher pasien ke arah kanan dan kiri untuk melihat apakah adanya kekakuan dan melihat ekspresi pasien menunjukkan sakit atau tidak. Maaf ya, Bu. Lalu saya akan melakukan neck stiffness atau nuchal rigidity dengan menaruh tangan saya di dada pasien, di sternum, dan akan menekukkan dagunya sampai menyentuh bagian
ya Bu, diangkat dulu. Ya, nah, terima kasih. Dan dilihat apakah ekspresi pasien menunjukkan sakit atau tidak dan apakah adanya kekakuan. Dan selain itu juga diurusin aja mah. Dilihat apakah saat melakukan neck stiffness itu kakinya fleksi atau tidak untuk melihat pemeriksaan Brudzinski 1 atau Brudzinski neck sign. Untuk selanjutnya saya akan melakukan lasik sign berupa pengangkatan kaki 70 derajat. Ya, dan tidak ada tanda-tanda kesakitan, juga menunjukkan respon yang normal. Lalu di sini saya akan melakukan Kernig sign dengan pertama-tama memfleksikan kaki pasien dulu, lututnya mengangkat sebesar 90 derajat dan menaikkannya sampai 130 derajat. Terima kasih Bu. Dan dilihat juga apakah pasien merasa kesakitan atau tidak, dan dilihat apabila saat pengangkatan kaki kiri, kaki yang satunya yaitu kaki kanan melakukan pengangkatan juga, itu menunjukkan yang abnormal atau pada Brudzinski 2 atau Brudzinski contralateral leg sign. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3 dengan menekan zygomatic pasien untuk melihat apakah adanya fleksi pada tangan pasien atau tidak. Maaf ya Bu. Dan yang terakhir saya akan melakukan Brudzinski 4 dengan menekan area perut pasien dan melihat apakah adanya fleksi atau tidak pada kaki pasien. Dan tidak ada fleksi. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Mungkin untuk hasilnya bisa kita bicarakan lagi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dok.